Yo nang jaba ae Mas. Sik tak anu. Ning jaba ki silir. Ora ning kono kae nggon patung-patung ya enak lho. Angine dapet kono to. Dorong-dorong iki nang belon-belon ra akeh patung. Nah. Kayak kok ono ndas banteng ki biyen nggo apa to kae Mas? Ndas banteng banget. Serem ya garapane apik tenan ya. Ah ini kok sungune dadi tugel iki ya. Ngeruduk. Iki biyen bangun neng ndi Mas? Apa nih? Iki biyen bangun neng ndi iki? VW iki. Iki kan basike VW. Ini wis ini loh. Wis ini loh. Oh ini. Oh aku pikir kok ini anu toh apa? Bangunan. Bangun toh tak kira modif ngono lho. Oh di sini. Oh alah. Jadi PB iki ngetokke ngono ya istilahnya tipe sing kok ngene iki. Ya dari dulu. Ini jenis bugi. Bugi ya saya tahu ya. Bugi itu zaman dulu ya istilahnya untuk mobil pantai juga toh bisa. Off-road tapi belum mengenal 4x4. Iya. Kan ini anu belakang toh. Ini untuk mobil pantai juga dulu tuh populer banget ya. Zamane Pos Plus masih anu itu loh. Ya toh? Pos Plus itu kan grup-grup biyen iki anggere nggo mobil wong ini kayane iki tegak banget gitu loh. Sekarang mobil seperti ini kan antik. Iya. Sik. Mas, aku saiki sing balik takon jenengan mau takon toh? Nek menyikapi bagaimana menyikapi PPKM yang terus diundur-undur dan menyikapi pandemi. Jujur wae. Monggo. Aku suruh bicara jujur soal Covid sama PPKM ya. Ya. Gini. Aku bicara jujur. Ya. Untuk menyikapi Covid tanpa PPKM akan sangat berbahaya. Karena penyebaran virus secara frontal itu sama saja kita makan garam 1 ember. Wah, ini meracuni diri ya. Nah, mati. Iya, mati biar. Jadi kalau makan garam itu sedikit demi sedikit. Ada, iya. Betul. Dengan PPKM, penyebaran virus itu kita berinteraksi dengan virus itu pelan-pelan ya. Sehingga tidak keracunan, tidak mati, tidak seperti makan garam 1 ember. Iya. Itu pikiran saya. Jadi PPKM itu ya perlu. Tetapi ada tetapinya. Iya. Jangan terus berlantur. Jangan terus berlantur. Perhatikan bagaimana manusia-manusia ini sudah mulai interaktif dengan Covid. Sudah mulai di perkampungan itu banyak yang kena Covid tapi sudah sembuh lagi. Ada yang kena Covid sudah sembuh lagi. Minimal 30%, 40% penduduk di sebuah perkampungan itu sudah kena Covid. Ya. Dan mereka juga sudah ada yang sembuh, ada yang mati. Ya. Itu sudah merupakan interaktif sedikit demi sedikit. Ya. Jadi kalau PPKM ini diperpanjang, itu saya pikir menyengsarakan rakyat kecil. Gitu ya. Dan itu sudah saya bilang, oke lah manusia boleh berusaha. Ya. Tetapi kalau usaha manusia itu seperti mengatur kehidupan dan takut pada Tuhan ini dan istilahnya begini, tidak menyerahkan permasalahan pada Tuhan, tetapi semua dihitung sendiri semua, dihitung manusia sendiri semua, sehingga PPKM harus berjalan terus. Ya. Ini yang tidak benar. Orang-orang rampungnya Tidak ada selesai, ya. justru menyengsarakan rakyat, dan rakyat ini tidak akan kembali normal. Ya. Nah, setidaknya ya saya mengimbau untuk semua aparat yang dari bawah sampai atas itu, karena saya tidak suka menyalahkan pejabat, tidak suka menyalahkan. Ya. Coba koreksi lagi, evaluasi ya. Ya.
Ya. Ya, mungkin Itu dikaji gitu toh maksudnya toh? dikaji lagi Ya, ya. untuk PPKM itu dikaji lagi. Saya bilang, kalau penduduk satu kampung itu sudah 30% 40% kena COVID, berarti mereka sudah merasakan COVID dan ada yang sembuh, ada juga yang mati. Nek mati ya takdir lah ya. Ya seperti itu. Kalau kita kok terus takut mati, terus PPKM berjalan yang nggak ada hentinya, ya sebisa mungkin itu berpikir dewasa lah. Iya, iya. Kalau memang mau diadakan PPKM, ya sekalian semua orang suruh di rumah, nggak usah pergi kemana-mana, tetapi satu hari per kepala itu minimal butuh makan 100.000 per hari. Coba bayangkan, mampu nggak dari pemerintah kita? Kalau tidak mampu ya tidak diberi solusi, hanya diberi PPKM. Bagaimana orang kecil bisa hidup? Ini yang kasihan. Tetapi anu lho, ada kebijakan Gubernur Jawa Tengah. Nek usaha ki yo anu Mas, apa? Ku yo harus toh wong butuh mangan dan ini kan terus ada kelonggaran toh. Tadinya kan PPKM untuk usaha itu loh mikro sampai jam 8. Nah, sekarang kan bolehlah sampai jam 10 gitu. Ya, itu kan ada kebijakan seperti itu untuk pengusaha, ya toh? ya untuk pedagang mikro lah itu toh. Untuk pedagang mikro terkecil lah ya. Iya, iya, oh. Ini lagi yang tidak diperhatikan. Bisnismen atau perusahaan menengah ke atas Ya. seperti diabaikan Oh, gitu ya. oleh pemerintah. Peraturan itu ya. Peraturan itu Coba, ya. kamu lihat, dipikir pengusaha besar ini masih banyak duit, pengusaha menengah ini banyak duit. Ya. Tidakkah kalian berpikir bahwa pengusaha menengah dan besar ini mempunyai ratusan karyawan? Oh iya, terdampak juga. Nah, podo wae. yang seharusnya dia dengan aktivitas normal dia bisa menyerap tenaga 1.000 orang, tetapi karena ada pembatasan-pembatasan ini otomatis pengusaha menengah dan atas itu membatasi. Tidak 1.000 orang karyawannya, kita akan tombok. Karyawannya suruh masuk 200 orang aja. Tuh, yang 800 orang gimana? Ya, ya, ya. Kaji lagi. Ya. Jadi bagaimana supaya ada win-win solution mungkin Ya, dan solusinya termurah adalah ya pembatasan-pembatasan PPKM ini mulai sudah dilonggarkan toh. Mungkin antar pulau. Itu mungkin antar pulau saja. Gitu. Dan saya kira saya bisa ngomong seperti ini, saya sudah merasakan ya karena COVID. Iya, oh iya ya. Wah, aku sudah punya COVID dulu ya. Jadi saya bisa ngomong, saya sudah pernah kena COVID dan sembuh, ya kan? Dan saya bergaul dengan anak-anak kena COVID itu sampai sekarang saya tidak pernah kena COVID lagi. Itu kan berarti ada daya anunya ya, penangkalnya lah gitu ya. Sudah badan sudah membuat antibodi sendiri ya. Ya. Ini badan sudah ada yang bisa membuat antibodi sendiri tubuhnya, ada yang tidak. Ya. Makanya kebijakan vaksin itu pun saya tidak menyalahkan kebijakan vaksin. Karena belum tentu semua orang tahan atau bisa membuat antibodinya sendiri. Ya. Jadi harus dibantu dengan vaksin. Itu kebijakan baik. Ya, betul. Positif. Jelas. Ya karena kan pemerintah juga berkewajiban melindungi warganya, rakyatnya gitu kan. Iya kan? Jadi vaksinasi yang belum melakukan vaksinasi ya memang harus. Iya. Karena gimana? Saya pikir vaksin itu kalau dibilang keharusan tidak. Iya. Tergantung. Iya. Seperti sebuah contoh begini. Pada sebelum vaksin itu akan dicek kesehatannya. Ya. Saya lihat untuk pengecekan kesehatan seseorang dia tidak memakai peralatan-peralatan yang canggih atau benar-benar dengan CT scan atau bagaimana. Dia tidak seperti itu. Ya. Pengontrolan itu hanya diukur tekanan darah, denyut nadi, terus kolesterol, cuma diukur itu. Ya. Nah, saya tanya, sekarang kalau orang kena jantung Divaksin. dipaksa atau diwajibkan vaksin, terus akhirnya dia takut
nggak dapat vaksin, dia berharap bisa dapat vaksin, berbohonglah dia. Ya. Bapak sehat-sehat, padahal dia kena jantung. Malah Nah, bisa dia komplikasi berbohong, ya. dia sehat padahal kena jantung. Setelah divaksin mati coba. Karena komplikasi. Nah, itu tolong dikaji lagi masalah keharusan dan itu juga dikaji lagi. Ya, ya, ya. Vaksin baik-baik, bagus. Nah, tidak semua orang mempunyai bisa membuat Jadi antibodi. harus ditelusur dulu ada riwayat apa penyakit apa gitu ya. Sudah, mungkin, Pak? pemerintah sudah seperti itu. Nah. Yang ditanya itu kadang mereka berbohong hanya ingin mendapatkan vaksin. Sementara orang tersebut tidak tahu bahwa vaksin ini akan menimbulkan efek yang lebih sakit kalau orang itu misalnya ada penyakit bawaan. Nah, makanya yang disalahkan keharusannya. Gitu ya. Harus vaksin. Nah, Nah, tolong ya. dikaji masalah keharusan atau kewajiban harus ini harus ya. dikaji lah. Bener. Ya, mungkin Mbak Gemblung keliru ya. Tetapi begini loh, Mas Yono ya. Orang harus apa namanya? Jujur dengan diri sendiri. Kalau punya apa riwayat penyakit jantung ya jangan bilang nggak punya. Ngono ta maksudnya Nah, toh? Jadi, kalau dia suruh punya jujur, kalau jantung bilang jantung, ya, riwayat hidupnya misalnya dia punya riwayat punya penyakit riwayat apalah. penyakit, dia suruh jujur. Tetapi ada pembatasan bahwa orang tidak vaksin tidak boleh masuk mal, orang tidak vaksin tidak boleh keluar negeri, orang tidak vaksin tidak bisa ke pulau lain. Nah, karena tuntutan bisnis atau tuntutan kehidupan mereka, mereka berbohong sebetulnya sakit tapi bilang tidak sakit. Setelah divaksin ya mati. Iya, iya, iya. Dipikir aja. Itu yang harus dihindari ya. Itu harus dihindari. Makanya keharusan yang bagaimana? Iya, iya. Bener. Ini loh. Harus dulu lah, Iya. dikaji dulu. Iya. Jangan gebiauyah dari kecil sampai tua semua yang tidak mendapatkan vaksin nggak boleh keluar negeri. Semua yang tidak dapat vaksin nggak boleh keluar pulau. Ya janganlah, jangan berpikir seperti Ya, itu. jangan digeneralisasi ya, jangan Iya. gebiauyah. Ya, Iya. betul. Ya, bicara reality aja, kan Iya. seniman itu reality ya. Iya. Mas seniman betul. suruh bohong nggak Iya. bisa. Benar-benar. Nggak bisa. Iya. Saya berbicara tidak berbau politik, Ya. tapi yang jelas Iya berbau loh, iya. rasa, berbau Rasa. rasa manusia itu bagaimana. Pakai hati nurani Nah, gitu toh. iya. Ya benar-benar. Tapi saya setuju dengan apa yang sampean omongkan Mas. Gitu. Nah, iya. Setuju. Ya memang harus gitu ya. Ya wis viewer, baru saja sobat saya ini sedulur saya, bukan hanya sobat, sedulur saya itu sudah menyatakan apa yang harus beliau nyatakan. Jadi kalau belum jelas nanti video ini diputar ulang lagi ya. Itu saja pesan Mbah Gemblung. Barangkali ini penting juga. Tiap orang itu harus jaga semangat, meningkatkan daya imun tubuh. Nah, daya imun tubuh itu bisa dibangun dari apa? Makanan, pola makan yang bagus, yang baik. Pikiran pemberani. Pikiran pemberani, Ya. betul. Betul, saya sangat setuju itu. Makanan bagus, oke semua, sehat dikatakan, malah banyak kolesterolnya. Lah, itu jangan sampai. Iya, iya, iya. Makanya pikiran pemberani itulah yang ngabisin kolesterol akan tuntas, ya kan? Iya. Nah, terus penyakit-penyakit yang masuk ke tubuh kita itu akan nggak mau karena pikiran kita pemberani. Iya, dan apa? Olahraga itu juga Nah. untuk meningkatkan daya imun tubuh. Wis ngono wae ya, viewer semua. Pesan Mbah Gemblung, tingkatkan imun, tingkatkan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam tangguh. Tangguh.